Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran IPA. Sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa menyerap pelajaran hari ini dengan baik. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi suhu bagian 2. Kemarin kita sudah belajar tentang konversi suhu. Sekarang kita belajar tentang apa ya? Mari kita simak. Ya, kita akan belajar tentang perubahan akibat suhu. Nah, kan kalau misalkan suhu semakin tinggi atau semakin rendah, itu pasti ada akibatnya. Nah, apa aja sih akibatnya? Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu yang berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Peristiwa itu disebut dengan pemuaian. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pemuaian. Ya, biasanya pemuaian itu kalau di kehidupan sehari-hari kalian pasti sering melakukan ini. Nah, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas atau mangkuk, tiba-tiba gelas atau mangkuk itu retak atau pecah. Nah, kenapa gelas atau mangkuk itu bisa pecah atau retak? Nah, di sini dijelaskan, retaknya gelas atau mangkuk terjadi karena pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan pemuaiannya tidak merata, dia akan pecah, akan retak. Selain itu juga contohnya ada pada pemasangan rel kereta api. Nah, itu pemasangan rel kereta api dia tidak rapat, sengaja ada space-nya. Bila nanti dia memuai, dia tidak melengkung. Kan kalau misalkan nggak ada space-nya, maksudnya tidak ada jarak, itu nanti ketika dia memuai dia akan melengkung. Nah, itu akan membahayakan kereta atau kendaraan nanti yang melintas. Makanya dibuat jarak agar ketika dia memuai nanti tidak melengkung seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis pemuaian. Di sini jenis-jenis pemuaian ada 3. Ada pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, pada zat cair sendiri itu dibagi lagi menjadi 3. Ada panjang, luas, dan volume. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, pemuaian zat padat. Tadi kan zat padat dibagi 3 ya, ada panjang, luas, dan volume. Sekarang kita belajar yang panjang dulu. Nah, pemuaian panjang biasanya alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang disebut Mussenbrook. Ya, alatnya disebut Mussenbrook. Nah, untuk menghitung pemuaian yang terjadi, ini dirumuskan dengan rumus ini. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa. Ini bacanya alfa dikali delta T. Ini adalah delta. Kalau ini alfa, ini adalah delta. Dibacanya delta T. Ini kan huruf T ya. Ini alfa, ini delta. Gitu. Nah, di sini ada keterangannya. L adalah panjang akhir benda, satuannya bisa meter atau sentimeter. L0
itu adalah panjang awal benda, satuannya m atau cm. Alfa adalah koefisien muai panjang, satuannya dalam per derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu itu rumusnya T2 dikurang T1. T2 dikurang T1. Ini maaf saya ada salah, berarti sini saya ganti T2 dikurang T1 ya. Yang benar adalah T2 dikurang T1. Nah, ini adalah koefisien muai panjang dari beberapa zat. Ya, aluminium 0,000026, kuningan 0,00019, tembaga 0,00017, dan banyak lagi. Biasanya koefisien muai panjang ini sudah diketahui gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah batang suatu logam pada suhu 10 derajat Celcius memiliki panjang 100 cm. Tentukan panjang logam tersebut pada suhu 310 derajat Celcius jika koefisien muai panjang 0,000012. Nah, untuk soal cerita seperti ini kita harus menuliskan diketahui terlebih dahulu agar kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Nah, di sini yang diketahui batang suatu logam pada suhu 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius ini adalah T1. Nah, kan ini nih 10 derajat Celcius adalah T1. Memiliki panjang 100 cm. Ini adalah panjang awal atau L0. Nih, L0-nya adalah 100 cm. Tentukan panjang logam tersebut pada suhu 310 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu kedua atau T2. T2-nya adalah 310 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang 0,00012. Nah, ini adalah alfanya. Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Nih, alfa. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tentukan panjang logam tersebut pada suhu 310. Berarti panjang logam yang kedua atau panjang logam akhir. Nah, yang ditanya adalah L. Nih, yang ditanya adalah L. Panjang logam kedua atau panjang logam akhir. Nah, bagaimana pengerjaannya? Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, kalau di suhu kita kan baru punya T1 sama T2. Delta T-nya kita belum punya nih. Delta T-nya. Berarti kita cari dulu delta T-nya. Di awal tadi Ibu sudah bilang delta T itu adalah T2 dikurang T1. T2 dikurang T1. Berarti T2-nya kan 310. T1-nya 10, berarti 310 dikurang 10 sama dengan 300 derajat Celcius. Maka delta T-nya adalah ini 300 derajat Celcius. Selanjutnya kita masukkan L0-nya 100. Terus 1 alfanya adalah ini 0,00012 dikali delta T-nya 300.
Nah, setelah itu kita kerjakan yang perkalian dulu. Ya, kita kerjakan yang perkalian dulu, berarti kita kalikan ini 0,000012 dikali 300. Maka hasilnya adalah ini 0,0036. Baru ditambahkan dengan 1. Ditambahkan 1 hasilnya jadi ini 1,0036. Baru dikalikan 100. Nah, kalau sudah dikalikan 100 berarti hasilnya adalah 100,0036 cm. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pemuaian luas. Sebenarnya sama dengan pemuaian panjang rumusnya, yang membedakan hanya simbolnya saja. Kalau pemuaian panjang tadi L, kalau luas adalah A. Ya, luas adalah A simbolnya. Nah, di sini rumusnya adalah A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta. Ini bacanya beta. Dikali beta, ditambah beta dikali delta T. Di mana beta itu adalah 2 kali koefisien muai panjang. Jadi nanti untuk pemuaian luas dan volume yang diketahui adalah koefisien muai panjang. Jadi kamu harus menghitung dulu betanya ini berapa. Gitu. Nah, beta ini adalah 2 kali alfa. Jadi nanti yang diketahui alfanya tinggal dikalikan 2. Seperti itu. Nah, di sini keterangannya, oh ini adalah A nih harusnya. Ini A. Aduh, saya banyak kesalahan ya. Ini A ya, saya ganti. Ini A. Ini adalah A0. Nah, ya. Ini A adalah luas adalah luas akhir benda, A0 adalah luas awal, beta adalah koefisien luas, alfa koefisien muai panjang, dan delta T adalah perubahan suhu T2. Aduh, di sini juga salah. T2 dikurang T1. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya adalah T1. Contoh soalnya adalah sebuah persegi panjang yang terbuat dari aluminium pada suhu 20 derajat Celcius, luasnya adalah 30 cm persegi. Berapakah luas akhir aluminium tersebut pada suhu 100 derajat Celcius? Jika koefisien muai panjang aluminium 0,00024. Nah, ini ada kata luas nih. Berarti dia masuknya ke pemuaian yang luas. Berarti lambangnya adalah A, ya. Nah, di sini luasnya adalah 30. Berarti A0, nih A0-nya adalah 30 cm persegi. Pada suhu 20 derajat, suhu berarti ini adalah T1. Nih, T1-nya adalah 20. Bagaimana dengan T2? Nah, T2-nya biasanya ada di akhir nih. T2 ini 100 derajat Celcius T2-nya. Nah, berarti kita cari, kalau sudah ketemu T1 dan T2, selalu kita cari delta T-nya. Delta T sama dengan 100 dikurang 20. T2 kurang T1 ya. Berarti 100 kurang 20 sama dengan 80. Berarti delta T-nya 80. Kemudian, jika koefisien muai panjang, nah ini kan berhubungan dengan luas, tapi yang diketahui muai panjang. Harusnya
pakainya koefisien muai luas kan. Nah, kita cari sendiri koefisien muai luasnya tuh berapa, karena di sini sudah diketahui koefisien muai panjang. Berarti sesuai dengan rumus yang tadi, koefisien muai luas adalah 2 kali, nih koefisien muai adalah beta. Nah, berarti rumusnya 2 kali alfa. Berarti beta sama dengan 2 dikali 0,00024. Maka betanya adalah ini ya, 0,00048. Setelah ketemu semuanya, kita langsung masukkan ke rumusnya. A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Kita masukkan A0-nya. A0-nya berapa? A0-nya 30. Nah, A0-nya adalah 30 nih. Berarti kita masukkan di sini A0-nya adalah 30. Angka 1 tetap angka 1. Betanya berapa? Betanya ini 0,00048 dikali delta T-nya. Ini delta T-nya adalah 80. Cara pengerjaannya sama, kita kerjakan dari yang perkalian dulu. Berarti kamu kalikan ini. Kamu kalikan yang ini, kalikan terlebih dahulu. Nah, kalikan ini dapatnya adalah ini 0,00384 ya. Setelah kamu kalikan dapatnya ini. Setelah itu ditambahkan 1. Ditambahkan 1 dapatnya ini 1,00384. Baru dikalikan dengan 30. Didapatkan hasilnya 30,1152 cm per segi. Seperti itu. Jadi kita menghitungnya itu dari belakang ya. Dari ini dulu nih, beta kali delta T nih 0,00048 kali 80. Kalau udah ketemu hasilnya ditambah 1 kan, ditambah 1 baru nanti terakhir dikalikan dengan 30. Seperti itu. Selanjutnya adalah pemuaian volume. Nah, pemuaian volume itu juga sama, hanya yang beda adalah simbolnya. Kalau volume berarti ingat huruf depannya aja V ya. Berarti di sini rumusnya V sama dengan V0 dikali 1 ditambah ini bacanya adalah gamma. Gamma ya. Bacanya gamma dikali delta T. Kalau volume itu dia gamma sama dengan 3 kali alfa. Kalau yang luas adalah 2 kali alfa, kalau volume 3 kali alfa untuk koefisien muai volume. Nah, V adalah volume akhir benda, V0 adalah volume awal, gamma adalah koefisien volume, alfa adalah koefisien muai panjang, delta T adalah perubahan suhu T2 dikurang T1. Saya betulin lagi, T2 dikurang T1. Nah, langsung contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, sebuah kubus yang terbuat dari aluminium pada suhu 30 derajat Celcius, volumenya adalah 2 cm kubik. Berapakah volume akhir aluminium tersebut pada suhu 100 derajat Celcius? Jika koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00024. Sama, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. 30 derajat Celcius ini adalah T1. Nih ya. T1-nya 30 derajat Celcius.
Terus T2-nya mana? T2-nya kita cari suhu yang ditulis paling akhir. Biasanya selalu diletakkan paling akhir. Nih, berarti ini adalah T2. Ya, T2-nya 100. Berarti delta T-nya adalah 100 dikurang 30 sama dengan 70. Berarti delta T-nya adalah 70. Kemudian apalagi nih yang diketahui? Volumenya adalah 2 cm kubik. Nih, volumenya 2, berarti ini adalah volume awal, ya. V0-nya adalah 2 cm kubik. Kemudian koefisien muai panjang. Nah, ini adalah alfa. Alfanya adalah 0,00024. Karena yang diketahui alfa, berarti kita harus mencari gamanya. Kan kalau volume kita pakainya ini, gamma. Gamma itu 3 kali alfa. Berarti 0,0024 dikali 3 sama dengan ini. Nah, gamanya adalah 0,00072. Nah, gamma inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan jawabannya. Setelah kita sudah tahu apa saja yang diketahui, berarti yang ditanya adalah A-nya nih. A ya. Kok A sih? Salah. Berarti V yang ditanya. Maaf ya, ini saya salah ketik. Yang saya ganti, berarti yang ditanya adalah V. V ya, yang ditanya adalah V. Nah, kita masukkan ke rumus. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Sama pengerjaannya dari belakang. Berarti kamu kalikan dulu nih gamma sama delta T-nya. Gammanya kan udah tahu nih 0,00072, delta T-nya adalah 70. Berarti 0,0072 kita kalikan dengan 70. Ya, hasilnya adalah ini 0,00504. Setelah kamu kalikan, kamu tambahkan dengan angka 1. Ya, setelah ditambah angka 1 jadilah ini 1,00504. Barulah dikali dengan 2. Setelah dikali 2 hasilnya adalah 2,01008 cm kubik. Seperti itu. Sampai sini penjelasan saya. Apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.